Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Saudaraku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Kenikmatan yang seharusnya kita syukuri dan kemudian nanti Allah akan menambah kembali kenikmatan itu. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah atas semua karunia-Nya, dan dengan nikmat Allah maka semua kebaikan menjadi sempurna. Dalam sebuah hadis di dalam Arba'in Nawawiyah, kita menemukan sebuah pelajaran berharga di hadis yang ke-15. Hadis ke-15 ini mengajarkan sebuah adab, khususnya adab komunikasi. Bagaimana kita memiliki adab yang baik dalam perilaku komunikasi kita, dalam sebuah prinsip yang sangat sederhana tetapi mendalam, yang diberikan petunjuknya oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis ke-15, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rasulullah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Falyakul khairan atau liyasmut. Kalau nggak bisa, ya sudah diam saja. Kemudian dilanjutkan, man kana yu'minu billahi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Saudaraku sekalian, ketika kita mendapatkan penjelasan dari hadis ini, bagaimana misalnya ada perkataan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, perkataan Rasul yang mulia, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini adalah perkataan syarat begitu ya. Jadi biasanya ada syarat, maka kemudian setelahnya itu ada jawab syaratnya ya. Jadi jika maka begitu ya. Nah, siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, ini adalah syaratnya, maka kemudian kalimat setelahnya itu adalah jawab dari syarat itu, yaitu hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Itu yang pertama. Jadi kalau kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada hari akhir, maka kemudian konsekuensinya kita berkata yang baik atau diam. Ini sebuah prinsip komunikasi yang sangat mendasar. Saudaraku sekalian, bagaimana di dalam hadis ini Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk menjaga lisan kita, menjaga setiap perkataan yang muncul dari mulut kita. Dan kalau di era yang seperti sekarang, tentu saja perkataan juga bisa keluar dari jempol kita ketika kita berkomentar, memposting sesuatu di media sosial begitu ya, maka kita mengingat kembali betapa hadis ini sangat penting untuk diperhatikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka kita berkata yang baik, berkata yang benar ya, dan tentu saja menjaga perkataan kita. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga
mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga lisan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyadman li ma baina lahyati wa ma baina rijalaihi adman lahul al jannah." Siapa yang menjamin atau menjaga di antara dua janggutnya, maksudnya lisannya ya, dan di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya, maka aku akan jaminkan baginya surga. Maka di sini, saudaraku sekalian, kita mendapatkan pelajaran bahwa menjaga lisan ini menjadi penentu kebaikan kita berikutnya. Dan menjaga lisan, menjaga komunikasi, ini adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kemudian kita wajib untuk menjaga lisan kita, wajib untuk menjaga perkataan kita. Dan ini kemudian nanti dilanjutkan pada adab berikutnya. Setelah menjaga lisan, maka kemudian kita dituntun untuk memuliakan tetangga, fal yukrim jarahu, dan kemudian memuliakan tamu, fal yukrim dhaifahu. Ya, jadi ada sebuah pelajaran penting di sini. Setelah kita menunaikan haknya Allah dengan keimanan kita, dengan kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka kemudian kita menunaikan haknya manusia, haknya sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberikan hak manusia itu dengan berkata baik kepada mereka ya, atau kalau tidak bisa ya sudah, sementara diam saja ya, karena diam itu kadang lebih selamat ya, karena banyak bicara kemungkinan salahnya lebih banyak begitu, tetapi ketika kita bisa menata setiap perkataan yang keluar dari lisan kita ini menjadi kebaikan, maka insya Allah kita akan selamat. Dan kemudian kita memberikan hak orang lain, hak sesama dengan memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Ini adalah sebuah prinsip adab komunikasi yang sangat luar biasa. Mari kita perhatikan lisan kita, memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita, semata-mata kebaikan dan menjauhi keburukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.